Dok, ini kenapa ya anak saya tiba-tiba muncul ruam-ruam di wajahnya? Ini kenapa ya, Dok? Hai Moms, perkenalkan saya Dr. Amarilis Mohtar, dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai tipe-tipe kulit bayi dan tanda-tandanya, termasuk cara merawatnya. Sebenarnya ada nggak sih tipe kulit bayi itu? Nah, kalau misalnya tipe kulit ya sama halnya seperti orang dewasa. Jadi pada bayi itu juga ada tipe kulit bayi, yaitu tipe kulit bayi yang normal, kemudian tipe kulit bayi yang kering, dan tipe kulit bayi yang atopi. Nah, yang atopi ini bahasa awamnya seringkali kita sebut sebagai kulit yang sensitif. Jadi kulit yang mudah bereaksi. Seperti apa sih yang mudah bereaksi tuh? Terus kenapa sih kulit bayi itu kok lebih sensitif ya dibandingkan kulit pada orang dewasa? Kulit bayi lebih sensitif dibandingkan kulit dewasa karena struktur lapisan kulit pada bayi memang berbeda dengan kulit orang dewasa. Jadi lapisan kulit yang terluar, kemudian lapisan kulit bayi yang berada di bawahnya itu memang belum terbentuk secara sempurna seperti kulit pada orang dewasa. Sehingga kulit-kulit bayi itu akan lebih rentan ya, istilahnya lebih mudah bereaksi. Jadi lebih gampang terjadi iritasi, kemudian lebih gampang terjadi inflamasi atau proses peradangan, yaitu tadi merah-merah. Terus kemudian juga lebih rentan kering, karena memang strukturnya berbeda, begitu pula fungsinya. Jadi fungsi kulit pada bayi memang belum sesempurna kulit-kulit dibandingkan dengan kulit-kulit orang dewasa gitu. Jadi misalnya ada nih pasien datang terus kemudian mengeluh, "Dok, ini anak saya nih kok kulitnya muncul merah-merah, terutama misalnya di kedua pipi." Itu yang paling sering ya kalau misalnya pada bayi. Atau misalnya popok, jadi merah-merah di sekitar kemaluan. Nah, itu sering datang. Terus kulit yang kering, jadi kayak, "Dok, bayinya rewel," gitu. Jadi bayinya rewel terus suka kayak bahasa Jawanya tuh usek-usek gitu. Suka garuk-garuk, ataupun dia suka menggosok-gosokkan kulitnya di tempat tidur gitu. Itu terus kemudian selain ruam-ruam itu juga kita seringkali menjumpai istilahnya kulitnya kering, bersisik atau kasar, atau nanti ruam-ruamnya tidak terbatas pada muka, misalnya ada di telapak tangan, telapak kaki, kemudian ada yang di lengan atas, lengan bawah, ataupun di tungkai. Kita juga harus mengetahui gitu. Jadi kenapa kok sampai anak kita seperti itu? Nah, bagaimana sih cara penanganannya? Bagaimana sih cara merawat? Tentu moms tidak perlu panik ya. Jadi istilahnya kalau misalnya menemukan bayi yang seperti itu, segera konsultasi ke dokter. Tapi untuk mengetahui kulit bayi ini sensitif atau enggak, memang agak-agak tricky nih. Bisa ditanyakan memang kepada dokter spesialis kulit dan kelamin. Tapi pada prinsipnya bagaimana sih merawat kulit bayi itu? Nah, cara merawat kulit bayi yang benar ya adalah istilahnya tidak bersifat merangsang. Jadi kita tidak boleh terus yang sebaiknya tidak menggunakan atau merangsang si kulit bayi. Mulai dari mandi misalnya. Mandi kita jangan menggunakan air yang terlalu panas atau air yang terlalu dingin misalnya. Karena apa? Sifatnya dia merangsang kulit. Jadi gunakan air yang suam-suam kuku atau memang hangat gitu. Terus kita tidak boleh merangsang lagi nih bayi, jadi jangan mandi terlalu lama. Nanti keenakan misalnya ibu, wah si bayi direndam di bak mandi kan biasanya.
Setelah disabun, direndam di bak mandi. Nah, itu harus diperhatikan waktunya. Jangan terlalu lama. Biasanya kita menentukan tidak boleh lebih dari 10 menit episode mandi itu. Ya. Itu kita tidak merangsangnya di situ. Terus kemudian setelah mandi, kita juga jangan terus yang dengan semangat 45 kita menggosok-gosok tubuh bayi dengan handuk. Nah, jangan. Jadi cukup tepuk-tepuk. Yang penting dipastikan tubuh bayi kering gitu. Gunakan juga handuk yang lembut. Jangan terus yang handuk orang dewasa. Biasanya kan kalau misalnya kita ibu-ibu punya bayi, belanja handuk bayi kan. Nah, itu memang khusus ya. Sifatnya tidak merangsang kulit bayi ketika dipakaikan atau digunakan untuk si bayi. Terus pemilihan popok. Pilihlah diapers atau popok yang memang cukup ya, istilahnya nggak terlalu gede, nggak terlalu kekecilan gitu. Terus kemudian bahannya harus kita perhatikan. Pilihlah dengan kualitas baik. Jangan terus yang karena harga ya, jadi terus kita pilih sembarangan gitu. Jadi pilihlah yang memang benar-benar berkualitas. Itu. Terus kemudian bahan-bahan untuk baju itu juga pilihlah dengan bahan-bahan yang katun atau tidak merangsang, dan jangan bersifat istilahnya kita mau pakein double. Nah, itu juga sebenarnya merangsang kulit bayi gitu. Jadi merangsang mengeluarkan keringat yang berlebih, sehingga akan nantinya orang-orang atau bayi-bayi dengan kulit yang sensitif juga akan bereaksi. Nah, kemudian bahan-bahan apa sih yang sebenarnya harus kita hindari untuk bayi itu gitu. Jadi bahan-bahan yang kita harus waspadai itu bahan-bahan yang mengandung misalnya alkohol, tentunya karena dia merangsang kulit bayi. Kemudian bahan-bahan pewangi. Ya, jangan terus yang kita terpaku wangi tapi keras buat bayi atau kulit bayi, terutama kulit bayi yang sensitif ya. Terus juga bahan-bahan misalnya paraben yang mungkin akan lebih bereaksi terhadap kulit bayi yang sensitif. Kalau kulit bayi yang normal nggak ada masalah, tapi kalau kulit bayi yang sensitif tentunya akan lebih mudah bereaksi. Terus bahan-bahan pitalat seperti itu, atau bahan-bahan yang memang mungkin memang harus kita cobakan ya. Kadang-kadang tuh kan kita trial and error ya jadi ibu gitu ya, membeli produk-produk bayi, terus kemudian membeli baju-baju bayi, itu kan trial and error. Ya memang harus dicobakan. Tidak semua bayi itu bereaksi sama terhadap suatu bahan gitu. Yang penting kita harus perhatikan, hindari bahan-bahan misalnya yang mengandung alkohol, pewangi, paraben atau pitalat, atau bahan-bahan yang mungkin akan bereaksi terhadap kulit bayi tersebut. Kita sekarang akan masuk ya ke segmen menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke sosial medianya Doodle Eksklusif. Jadi ini ada pertanyaan, apakah kulit bayi sensitif berlanjut sampai dia besar nanti? Gini, kulit bayi itu kalau misalnya kita sensitif, kalau secara dipandang dari segi spesialis kulit ya, dari segi ilmu kulit dan kelamin, kulit sensitif itu untuk bayi lebih kita sebut dengan kulit yang atopi. Jadi kulit yang mudah bereaksi. Nah, ini memang atopi itu akan kita bawa sampai dewasa. Jadi kayak misalnya ada pasien nih, dia didiagnosis sebagai Anda punya penyakit gula ya. Tentunya kan dibawa terus tuh penyakit gula. Demikian juga atopi. Jadi kulit yang atopi itu akan dibawa sampai besar. Makanya memang harus kita perhatikan benar-benar. Kalau misalnya memang bayi itu mempunyai atopi atau kulit sensitif, ya kita harus merawatnya dengan baik dan sifatnya maintenance, long lasting. Jadi sampai dewasa nanti. Gitu. Terus kemudian, apa benar bayi bisa berjerawat? Apa itu tanda kulit bayi sensitif? Kalau kulit bayi berjerawat, jadi di
bidang kulit dan kelamin atau dermatovenerologis ya, memang ada khusus bayi berjerawat itu ada. Jadi dinamakan akne neonatal. Dia termasuk kelainan fisiologis atau kelainan yang normal terjadi pada bayi. Jadi memang ada bayi yang berjerawat. Tapi kita harus membedakan dong dengan penyakit-penyakit kulit lain. Misalnya disebut keringat buntet, itu kita namakan miliaria. Itu kan juga penampakannya seperti jerawat pada bayi. Atau juga milia ini juga bisa terjadi pada bayi. Nah, kelainan fisiologis atau kelainan yang normal terdapat pada kulit bayi ini nantinya akan hilang sendiri. Nah, apakah itu termasuk kulit sensitif? Belum tentu. Jadi kulit bayi yang normal juga bisa terdapat kelainan fisiologis atau kelainan yang normal terdapat pada kulit bayi. Pertanyaan berikutnya, pakaian yang cocok untuk kulit sensitif. Pakaian yang cocok untuk bayi kulit sensitif, setidaknya kita akan memilih bahan-bahan yang memang tidak bersifat merangsang kulit bayi yang sensitif. Contohnya apa? Katun. Itu bisa dipastikan. Atau misalnya kaos pun bahannya katun. Atau baju-baju yang sifatnya adem ya, dingin di kulit. Misalnya baju-baju Bali, kain-kain Bali itu sifatnya adem. Jangan terus yang kita maunya gaya gitu ya, isi ibu tuh maunya gaya, terus si bayi dipilihin kayak misalnya baju bahannya rajut. Nah, itu akan sangat merangsang kulit bayi, terutama kulit bayi yang sensitif. Karena kalau misalnya bahan rajut, dia bersifat akan menyebabkan gatal pada bayi dengan kulit yang sensitif. Terus wool kayak gitu jangan. Atau misalnya boneka-boneka yang ada di sekitarnya, itu juga jangan. Atau terlalu cantik buat ibu, nih misalnya ada hiasan-hiasan dan lain-lain kayak gitu. Itu juga jangan dikasih, misalnya bunga-bunga gede apa-apa. Pokoknya sifatnya jangan merangsang kulit bayi. Oke moms, jadi kalau misalnya nih ya menemukan tanda-tanda yang mengkhawatirkan menurut moms gitu. Jadi misalnya ada ruam-ruam, kemudian ada bercak-bercak pada kulit bayi, terus kemudian bayi kok tampaknya sudah mulai sangat terganggu dengan keluhan kulitnya, jangan lupa konsultasikan dengan dokter spesialis kulit dan kelamin yang terdekat. Kemudian selalu ingat ya, selalu rawat kulit bayi dengan baik. Dengan cara gimana? Dengan cara selalu menggunakan pelembab, terus kemudian jangan merangsang kulit bayi dengan bahan-bahan yang merangsang kulit bayi. Oke moms? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah mom.